Tribuners, kembali bersama saya dalam Tribun Topik. Hari ini saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Saya diundang main bola ke Kendal nih. Jangan tanya hasilnya ya. Nanti hasilnya kalah telak. Saya bersama Mas Bupati Kendal, Mas Diko Ganinduto, Mas. Hari Tadi ini kok nyumbang mainnya kenceng banget. 4 gol saya. Jadi Tribuners, kebetulan juga hari ini tadi parameter politik mengeluarkan hasil polling ya, dan hasilnya ya mengejutkan juga ini Mas. Bisa dibilang mengejutkan, tapi sebelumnya sudah pernah juga. Jadi ini yang kedua ya kayaknya ya. Untuk polling politik ya, barometer politik tahun depan di Jateng 1. Berdasarkan polling tadi ada yang menarik, yaitu bakal calon gubernur Jawa Tengah untuk tahun 2024 itu ada pasangan Gibran dan Diko yang nongkrong di teratas, Mas. Nah ini kemudian kalaupun, nah ini uniknya di sini. Kalau Gibran misalnya diambil DKI, misalnya katakanlah ada Mas Hendi ya, Hendrar Prihadi yang sekarang kepala LPP RI, di jabatan gubernur, wakilnya tetap ini sebelah saya ini. Dan ini bukan polling yang pertama ya, jadi cukup mengejutkan juga bagi pemerhati politik Jawa Tengah. Mas Diko ini Bupati Kendal yang baru 1 periode ya Mas ya? Belum sampai 1 periode. Belum sampai 1 periode, dan berarti 3 tahun ya Mas ya? Mau jalan 3 tahun. Mau jalan 3 tahun, tiba-tiba kok bisa nyodok ke atas tuh gimana sih Mas? Beneran nggak sih Mas? Nanti tanya sama yang survei aja kalau bener atau enggaknya. Kalau Mas Diko sendiri melihatnya gimana Mas? Ya kalau saya melihatnya kaget, dari survei yang pertama juga saya melihatnya kaget, dan ternyata hari ini ada rilis survei lagi juga saya pun kaget juga gitu. Tadi saya baru sedikit sekilas melihat, dapat informasi dari teman-teman ngirim ke saya juga bahwa ya surveinya ternyata tidak beda jauh dibandingkan yang pertama, bahkan angkanya sekarang lebih meningkat karena ini kan surveinya beberapa bulan setelah dulu Aksara pernah mengeluarkan survei itu. Ya kaget lah saya. Dua lembaga yang berbeda ya? Dua lembaga yang berbeda. Kalau menurut Mas Diko nih, ini kan polling ya, polling terbuka ya. Kira-kira apa ya yang membuat orang kok kenapa Mas Diko gitu loh? Kan masih banyak nih kepala daerah di Jawa Tengah yang lain. Ya mungkin kalau menurut saya kita anggap surveinya benar ya. Karena saya pribadi juga belum mendapatkan langsung hasilnya, tapi kalau kita anggap survei itu benar, ya nggak ada alasan lain dari memang mungkin exposure saya selama menjabat sebagai Bupati Kendal, kepuasan masyarakat Kendal maupun Jawa Tengah terhadap kinerja saya selama 2 tahun di Kendal, dan mungkin prestasi-prestasi yang mungkin masih sangat sedikit yang sudah saya gapai di Kabupaten Kendal. Di luar dari itu saya nggak melihat alasan lain. Karena saya pun juga nggak pernah keliling Jawa Tengah. Nggak muter-muter ya, pernah keliling yang Jawa lain ada Tengah loh, yang udah juga. muter-muter loh. Iya, saya juga nggak pernah masang-masang alat peraga saya di Jawa Tengah. Di luar dari saya memang mempromosikan daerah saya, yaitu kawasan industri Kendal. Oh, jadi mungkin itu ya dilihat. Atau mungkin karena gini Mas, jangan-jangan orang ngelihat ini muda, ganteng nih, cakep nih. Kemudian Tribuners tahu juga Mas Diko ini suami dari selebritis ya yang sudah terkenal, Mbak Caca Fredika. Jadi mungkin selain tadi prestasi ya, mungkin namanya juga orang tuh udah, oh ini suaminya si Caca nih. Iya, ya mungkin ya. Ada juga ya. Mungkin ya, karena memang tadi kalau sekilas saya dengar hasil surveinya kan juga 45% warga masyarakat Jawa Tengah itu cenderung mereka melihat dari popularitas gitu, apakah tokoh ini dikenal atau enggak, terafiliasi dengan apa dan lain sebagainya gitu. Mungkin ya salah satunya. Cuman ngomong-ngomong nih Mas, itu kan baru polling ya, polling, survei. Mas Diko sendiri sebenarnya gimana? Ini kan baru 1 periode nanti, habis 2024. Apakah nanti mau lanjut di Kendal di periode kedua, atau nih kalau memang benar ada tawaran nih dari 2 orang tadi yang pollingnya tertinggi nih, gimana itu? Saya sebenarnya juga bingung Mas. Saya sama kayak Aldi Tahir, nggak beda jauh. Ya. Kita di dunia ini semua bingung gitu. Ya kan kalau nggak bingung nanti kita di surga baru kita nggak bingung gitu. Jadi saya juga bingung gitu. Nggak Mas. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya kalau ditawarkan oleh 2 tokoh kepada saya, ya saya nyatakan kalau misalkan memang
Mas Gibran meminta saya untuk menjadi wakilnya, saya siap. Kalaupun yang jadi Mas Hendy yang maju di Jawa Tengah, Mas Gibran misalkan maju di DKI atau di tempat lain, saya pun juga siap dengan 2 catatan. Apa? Yang pertama tentunya mendapatkan restu dari partai politik. Golkar ya? Ya, partai politik kedua belah pihak tentunya, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Yang kedua, memang dirasa kalau saya itu memang bisa memberikan manfaat dalam membangun Jawa Tengah ke depan oleh si pasangan yang akan menjadi calon gubernur. Kalau 2 itu kriteria itu memang dirasa ada di dalam saya, ya saya siap untuk mensupport, membantu membangun Jawa Tengah ke depan yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau misalkan dirasa manfaatnya nggak ada, ya saya lebih baik nggak. Apalagi saya maju calon gubernur. Nah, saya masih sangat minim pengalaman. Saya baru 1 periode di Kendal. Saya masih belum terlalu. Kalau kita lihat Mas Gibran tentunya mentornya bapaknya yang sudah sangat luar biasa. Terus kita lihat Mas Hendy 2 periode menjadi wali kota Semarang. Ya kalau saya enggak lah. Maksud saya kalau calon gubernur saya masih terlalu muda. Saya juga masih terlalu minim pengalaman. Saya masih perlu banyak lebih mendalami lagi bagaimana bisa mengelola kebijakan dengan baik. Tapi kalau misalkan dirasa ada manfaat saya mendampingi mereka, saya siap. Ya itu tadi Tribuners. Cuman agak gawat juga nih kalau Golkar sama PDIP ini jadi satu, ini partai-partai lain udah mulai was-was nih kayaknya. Tapi belum ada arah pembicaraan ke sana tentu saja ya. Belum ada, jauh banget, ini masih sangat jauh banget. Saya pun juga fokus di Kendal gitu kan. Sebenarnya target utama saya ini sebenarnya saya pengen menyelesaikan seluruh program-program saya di Kabupaten Kendal yang belum bisa diselesaikan dalam waktu periode. Apa sih Mas prioritas utama di Kendal? Ya tentunya bagaimana bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Itu ya. Iya. Kita kan fokus kita kan kalau di Kendal nih kita bagaimana indikator kesejahteraan masyarakatnya bisa kita capai. Fasilitas kesehatannya bagaimana kita perbaiki, fasilitas pendidikannya kita perbaiki, ekonominya kita perbaiki dan merata. Nah ini yang kita lagi pengen coba untuk memberikan stimulus dengan program-program pemerintah agar tujuan ini semua bisa kita capai. Oke Mas Diko, Tribuners itu tadi ya, ini Mas Diko di polling meskipun 2 sosok gubernurnya siapa aja tapi ini selalu nyodok di wakilnya nih Mas Diko nih. Tadi udah dengar sendiri dari Mas Diko, peluang masih terbuka, semua kemungkinan masih ada ya Mas ya. Dan kita lihat aja tahun depan bagaimana peta politik Jawa Tengah, apakah benar nanti yang disebut-sebut di polling itu beneran atau ada sosok-sosok yang lain. Thank you Mas Diko. Terima kasih Mas Erwin udah datang ke Kendal. Ya. Saya mohon maaf karena dibantai 4-0. Enggak, nanti kita balas di Semarang. Oke, saya tunggu undangannya main di Semarang. Tribuners, itu tadi dalam Tribun Topik bersama saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian. Sampai ketemu lagi di Tribun Topik berikutnya dengan narasumber yang oke dan topik yang menarik. Salam Tribun. Salam Tribun.